Perdana Iran lepas rudal CJJL 23,6 ton hantam Israel, kabar kematian Netanyahu disebut media Iran, fakta atau HOAX. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kabar mengejutkan ini? Benarkah Iran untuk pertama kalinya meluncurkan rudal raksasa Sejil yang diklaim berbobot puluhan ton dan menghantam wilayah Israel? Dan yang lebih mengejutkan lagi, benarkah kabar tentang kematian pemimpin Israel yang disebat-sebat oleh media Iran? Di tengah panasnya konflik yang terus meningkat, kabar ini langsung menyebar luas dan memicu ketegangan global. Namun di balik semua itu, masih banyak fakta yang perlu ditelusuri lebih dalam. Ketegangan antara Iran dan Israel kembali menjadi sorotan dunia setelah muncul laporan dari sejumlah media yang berbasis di Iran mengenai peluncuran rudal balistik canggih bernama Sejil. Rudal ini disebut sebagai salah satu senjata strategis Iran yang memiliki kemampuan jangkauan jauh serta daya hancur yang sangat besar. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa rudal Sejil memiliki bobot sekitar 23,6 ton dan mampu menjangkau target hingga ribuan kilometer. Peluncuran rudal ini diklaim sebagai langkah balasan atas berbagai tekanan dan konflik yang terus terjadi di kawasan Timur Tengah. Sejil sendiri bukanlah rudal biasa. Rudal ini dikenal sebagai rudal balistik berbahan bakar padat yang memiliki keunggulan dalam hal kecepatan persiapan dan mobilitas. Hal ini membuatnya lebih sulit dideteksi dibandingkan rudal berbahan bakar cair. Jika benar digunakan dalam operasi militer, maka hal ini menjadi sinyal bahwa konflik telah memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Namun, yang membuat situasi semakin memanas adalah munculnya kabar dari sejumlah media Iran yang menyebutkan bahwa serangan tersebut berdampak besar hingga menyasar tokoh penting di Israel. Beberapa laporan bahkan secara berani mengklaim bahwa pemimpin Israel Benjamin Netanyahu mengalami nasib tragis dalam serangan tersebut. Kabar ini dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan memicu spekulasi luas di kalangan masyarakat dunia. Namun, hingga saat ini, tidak ada konfirmasi resmi dari pihak Israel maupun sumber independen yang dapat memverifikasi kebenaran klaim tersebut. Penting untuk dipahami bahwa dalam situasi konflik, informasi seringkali digunakan sebagai bagian dari strategi perang. Informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menjadi alat propaganda untuk memengaruhi opini publik. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk tidak langsung mempercayai setiap kabar yang beredar tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut. Dalam dunia modern, perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di ruang informasi. Perang narasi menjadi salah satu senjata paling kuat dalam membentuk persepsi publik. Kabar tentang kematian seorang pemimpin negara tentu memiliki dampak psikologis yang sangat besar. Jika benar, hal tersebut dapat mengubah arah politik dan militer secara drastis. Namun, jika tidak benar, maka kabar tersebut justru dapat memperkeruh suasana dan memperbesar ketegangan antar negara. Di sisi lain, peluncuran rudal Sejil, jika memang benar terjadi, menunjukkan bahwa Iran memiliki kemampuan militer yang terus berkembang. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi banyak negara, terutama yang berada di kawasan Timur Tengah. Israel selama ini dikenal memiliki sistem pertahanan udara yang sangat canggih, seperti Iron Dome dan sistem lainnya. Namun, tidak ada sistem yang benar-benar sempurna. Ancaman dari rudal balistik jarak jauh tetap menjadi tantangan besar bagi sistem pertahanan manapun. Konflik antara Iran dan Israel sendiri bukanlah hal baru. Ketegangan antara kedua negara ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan berbagai insiden yang terjadi, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Dari serangan siber hingga operasi militer terbatas, semua menjadi bagian dari konflik panjang ini. Namun, jika benar terjadi peluncuran rudal besar seperti Sejil, maka hal ini bisa menjadi titik balik yang berbahaya. Dunia internasional pun mulai memberikan perhatian serius terhadap perkembangan ini. Banyak negara menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghindari eskalasi yang lebih besar. Karena jika konflik ini meluas, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kedua negara, tetapi juga oleh dunia secara keseluruhan. Ekonomi global, stabilitas politik, hingga keamanan internasional bisa terganggu. Selain itu, masyarakat sipil selalu menjadi pihak yang paling dirugikan dalam setiap konflik. Kehilangan tempat tinggal, rasa aman, bahkan nyawa menjadi risiko yang harus mereka hadapi. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mengedepankan dialog dan solusi damai. Kabar yang beredar mengenai kematian tokoh penting seperti Netanyahu juga perlu disikapi dengan bijak. Hingga ada pernyataan resmi dari sumber yang kredibel,
maka informasi tersebut sebaiknya dianggap sebagai klaim yang belum terverifikasi. Dalam era digital seperti sekarang, kecepatan penyebaran informasi seringkali tidak diimbangi dengan akurasi. Inilah yang membuat masyarakat harus semakin cerdas dalam menyaring berita. Tidak semua yang viral itu benar, dan tidak semua yang terlihat dramatis adalah fakta. Sebagai pembaca dan penonton, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Dari peristiwa ini, kita bisa belajar bahwa informasi adalah kekuatan yang sangat besar. Namun, jika digunakan tanpa tanggung jawab, maka bisa menjadi sumber kekacauan. Kita harus lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan berita. Selalu cek kebenaran informasi sebelum mempercayainya. Selain itu, konflik dan kekerasan tidak pernah menjadi solusi jangka panjang. Dialog dan perdamaian tetap menjadi jalan terbaik untuk menciptakan dunia yang lebih aman. Kita juga diingatkan bahwa di balik setiap konflik, selalu ada manusia yang menjadi korban. Oleh karena itu, rasa empati dan kepedulian harus selalu kita jaga. Menurut kalian, apakah benar peluncuran rudal sijil ini menjadi awal dari konflik yang lebih besar? Bagaimana pendapat kalian tentang kabar yang belum terverifikasi, seperti isu kematian seorang pemimpin negara? Apakah media sosial saat ini lebih banyak membantu, atau justru memperkeruh situasi dalam konflik dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita diskusikan bersama. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe ke channel Radio Jampang. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update berita menarik dan pembahasan terbaru lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.